Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi untuk materi kali ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Jadi bab sebelumnya itu di bab 2. Ini kita bahas untuk yang ke bab baru atau bab 3, yaitu berjudul transformasi geometri. Jadi kita akan membahas tentang transformasi geometri. Dengan submateri atau materi yang pertama ini, untuk pertemuan kali ini adalah translasi atau nama lainnya adalah pergeseran. Jadi baiklah, kita akan bahas tentang translasi dan pergeseran. Nah, yang pertama kita akan ketahui dulu apa sih pengertian dari translasi itu atau pergeseran itu. Jadi translasi adalah pergeseran suatu titik pada bidang koordinat kartesius berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi nanti ada sebuah titik pada bidang koordinat kartesius akan mengalami translasi atau pergeseran. Jadi dan mengalami pergeseran berdasarkan jarak dan arah tertentu. Suatu operasi translasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ya. A dengan koordinat X, Y, kemudian mengalami T ini adalah translasi dengan koordinatnya adalah A, B, dan kemudian hasil dari translasinya, translasi dari titik A adalah A aksen. A aksen ini adalah bayangan dari A. Jadi nanti kalau tentukan bayangan dari A, berarti disuruh menentukan A aksen. Nah, kemudian artinya untuk menentukan A aksen ini, kalian harus tahu dulu ini definisinya seperti apa. Jadi titik A dengan koordinat X, Y ini akan kita geser sejauh A, B. Artinya apa? X ini akan kita geser sejauh A dan Y akan digeser sejauh B. Seperti itu. Jadi nanti cara mencari A aksennya, A aksen ini mencari bayangan dari A atau aksen ini nanti yaitu X ditambah A. Artinya apa? X akan bergeser sejauh A atau X tambah A, Y akan bergeser sejauh B. Mencarinya adalah Y ditambah B. Seperti itu. Di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. Ya. Jadi titik A ini dengan koordinat X, Y akan digeser sejauh A, B. X akan digeser sejauh A, Y akan digeser sejauh B, seperti itu. Dengan T ini adalah artinya translasi. Kemudian A aksen ini bacanya A aksen, ini merupakan bayangan dari titik A. Jadi kalau di soal itu tentukan bayangan dari titik A, berarti disuruh menentukan A aksen, seperti itu. A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jadi A ini ya, A ini adalah pergeseran untuk yang sumbu X. Sumbu X ini akan digeser sejauh A. Jadi, jika nanti A-nya ini positif, maka sumbu X akan bergeser ke kanan. Kemudian, kalau misalkan A yang ini ya, nilainya negatif, maka sumbu X-nya akan bergeser ke kiri. Kemudian yang B, ini ya, B ini adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jadi, kalau misalkan B-nya ini positif, maka sumbu Y ini akan bergeser ke atas, dan kalau B-nya negatif, maka sumbu Y ini akan bergeser ke bawah. Seperti itu. Kemudian, biasanya soal akan berkaitan tentang titik. Jika menggeser suatu bangun itu misalnya ada persegi panjang, ya, ada garis, dan lain sebagainya, tetap jangan bingung. Jadi suatu bangun itu akan mempunyai titik sudut. Contoh, persegi panjang akan memiliki titik sudut sebanyak 4. Berarti ya yang digeser itu titik sudutnya. Jadi kalau menggeser suatu bangun itu yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Seperti itu. Contoh, kan saya berikan contoh di sini. Contoh yang pertama. Nah, ini adalah konsep yang tadi. Titik A ditranslasi oleh A, B akan menghasilkan A aksen. A aksen ini adalah bayangan dari A, seperti itu. Contoh, titik A yang koordinatnya 4,5 ditranslasikan oleh T
dengan koordinat 2, negatif 3. Berarti tentukan bayangan titik A. Bayangan titik A berarti kita mencari A aksen nih. Maka kita tuliskan di sini, kita jawab. Nih, tuliskan konsepnya ya, konsep ini. Maka ini titik A X, Y akan digeser sejauh A, B. Seperti tadi itu saya jelaskan, X akan digeser sejauh A, Y akan digeser sejauh B. Atau mencari bayangannya atau A aksennya, tinggal X tambah A, Y ditambah B. Kemudian, X ditambah A ini adalah X aksen. Nah, ini, jadi X tambah A ini X aksen. Karena apa di sini? Koordinat itu pastikan sumbu X di koma sumbu Y. Dan Y ditambah B ini artinya hasil dari pergeserannya ini merupakan Y aksen. Berarti kalau misalkan disuruh mencari bayangan dari titik A atau A aksen, berarti kita mencari X aksen dan Y aksen. X aksen rumusnya X ditambah A, Y aksen rumusnya adalah Y ditambah B. Maka untuk soal yang ini, kita cari X aksen terlebih dahulu. Nah, X aksen rumusnya tadi X ditambah A, kemudian X-nya berapa? X-nya 4, Y-nya 5, A-nya 2, B-nya min 3. Masukkan X-nya ini 4, tuliskan sama dengan 4, A-nya sama dengan 2, ini 2. Sama dengan 4 tambah 2 adalah 6. Oh, berarti X aksennya adalah 6. Kemudian, kita cari juga Y aksennya, rumusnya Y ditambah B. Tuliskan di sini Y tambah B. Y-nya adalah 5, tuliskan di sini 5 ditambah B-nya adalah negatif 3. Nih, B-nya negatif 3. Plus kali min, itu min, maka tuliskan 5 min 3. Hasilnya 2. X aksennya 6, Y aksennya 2, maka bayangan titik A adalah A aksen. Nih ya, A aksen ketemu X aksennya 6, maka 6, Y aksennya 2. Berarti A aksen ini adalah 6,2. Jadi bayangannya adalah 6,2. Seperti itu. Paham ya? Kemudian contoh soal yang kedua. Nih, bukan contoh soal yang kedua ya. Masih dengan soal yang sama yang tadi. Kalau tadi kita gunakan rumus, kalau ini soal yang sama tapi kita kerjakan dengan menggambar bidang koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Jadi kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian titik A-nya kalian gambar di koordinat di bidang ini. 4,5 letaknya gimana? Oh, X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 5. Oh, di sini berarti. Nah, ini adalah titik A. 4,5. Nah, kemudian digeser atau ditranslasi oleh 2,3. Ingat ya, kalau A-nya ini 2 positif, maka akan bergeser ke kanan. Kalau A-nya negatif, akan bergeser ke kiri. Ini ya. Kalau B-nya negatif, ini berarti bergeser ke bawah. Kalau positif, akan bergeser ke atas. Kita ambil yang 2 dulu. 2 ini untuk yang sumbu X ya. Ini sumbu X-nya bergeser 2. Awalnya 4 ya, kan di sini. Awalnya di sini, ini digeser sejauh 2. Karena positif, maka ke kanan. 1, 2. Sudah digeser ke kanan. Kemudian setelah ke kanan, ya, setelah ke kanan akan digeser sejauh 3, min tapi. Kalau min berarti ini ke bawah. Akan digeser sejauh 3 ke bawah. Tuliskan aja. Nih, 1, 2, 3. Oh, berarti titiknya berada di sini. Karena digeser sejauh 2 ke kanan dan sejauh 3 ke bawah. Maka di sini titiknya. Kita tarikkan di sini. Nah, berarti titiknya ada di sini. Kita lingkari di sini. Nah, kemudian koordinatnya berapa nih? Oh, 6,2. Oh, berarti koordinat atau bayangan dari A ini setelah ditranslasi adalah 6,2. Sama kan ya dengan yang cara yang tadi. Gampang kan ya? Saya kira kalian paham, karena ini mudah. Kemudian contoh soal ini, jadi bayangan titik A adalah A aksen 6,2. Seperti itu. Kemudian
contoh soal yang kedua. Jika titik B ditranslasi oleh T, nah ini translasinya digeser sejauh min 3 untuk sumbu X dan 2 untuk sumbu Y, akan diperoleh bayangan B aksen. Oh, bayangannya sudah ada, tapi kita disuruh mencari titik B-nya ini berapa. Ingat, ini tetap saya tuliskan di sini supaya kalian ingat terus. Maka tuliskan aja di sini diketahui, oh translasinya tulis aja. T-nya adalah min 3,2. Translasi itu kan A dan B, maka tuliskan di sini A-nya adalah min 3, B-nya adalah 2. Kemudian yang B aksen, bayangan dari B, tuliskan di sini B aksen 2, min 3. Berarti kalau B aksen di sini adalah X aksen dan Y aksen. Tuliskan di sini X aksennya berarti 2, Y aksennya adalah negatif 3. Yang ditanyakan adalah titik B. Titik B berarti X, Y. Tadi kita punya rumus untuk X aksen adalah X ditambah A. X aksen sama dengan X ditambah A. Yang ini ya, X ditambah A. X aksennya ada, masukkan di sini, tuliskan aja di sini. Persis di bawah X aksen sama dengan 2. Sama dengan X, tulis lagi X ditambah A. A-nya adalah negatif 3. Tuliskan seperti ini. Kemudian plus kali min, ini adalah min, maka di sini tuliskan aja 2, tulis lagi. Bukan ya, maksudnya gini. 2 sama dengan X ditambah 3. Ini min 3 ini kan kita pindah nih, kita pindah ke ruas kiri. Kalau min pindah ruas jadi plus, maka 2 tulis lagi plus 3 sama dengan X. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, maka X-nya ketemu 5. Sekarang yang Y aksen. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y aksennya masukkan sama dengan min 3, sama dengan Y ditambah 2. Kita mencari Y. Maka yang kita pindah ini, plus 2. Plus 2 kalau pindah ke sana, plus jadi min. Maka tulis lagi ini min 3, kemudian min 2 sama dengan Y. Min 3 dikurangi 2, hasilnya min 5. Jadi Y-nya sama dengan min 5. Jadi X-nya ketemu nih, X, Y-nya ketemu, maka jadi titik A adalah 5, min 5. Seperti ini. Gampang ya? Kemudian contoh soal yang ketiga. Jika titik A koordinatnya 3,5 ditranslasi oleh T, yaitu A, B, akan diperoleh bayangan, bayangannya ada A aksen 7,1. Maka tentukan translasi T-nya. Berarti titiknya A ada, bayangan dari A ada, kita disuruh mencari T-nya, mencari A dan B. Maka sama kan tadi, diketahui A-nya berapa tadi? 3,5, maka di sini X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian untuk bayangan dari A atau A aksen, tuliskan di sini A aksen 2, negatif 3. Berarti ini X aksen, ini Y aksen, tuliskan X aksennya 2. Maaf ya, ini bukan 2,3 ini artinya 7 ya, 7,1. Maka X aksennya 7, di sini Y aksennya 1. Kemudian ditanya translasi, yaitu koordinatnya A, B. Kita mencari A dan B. Sama, kita punya rumus X aksen sama dengan X ditambah A. Nah, sekarang X aksennya ada, X-nya ada. Tinggal masukkan ke sini. X aksennya ini 7, tulis di sini 7. Sama dengan X-nya adalah 3 ditambah A. Karena kita mencari A, maka ini 3 ini dipindah. 3 ini tandanya positif, pindah ke kiri jadi min. Maka 7 tulis lagi, min 3 sama dengan A. Hasilnya adalah 4. A-nya 4. Kemudian yang Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y aksennya masukkan di sini 1 sama dengan Y-nya adalah 5 ditambah B. Karena mencari B, B-nya pindah ruas ke kiri. Awalnya positif jadi negatif. 1 tulis lagi, negatif 5 sama dengan B. 1 kurangi 5 sama dengan negatif 4 sama dengan B. Berarti A-nya 4, B-nya min 4. Jadi, translasi T koordinat A, B adalah T sama dengan 4, negatif 4. Seperti itu. Gampang kan ya? Kemudian lanjut di soal yang nomor 4. Nih, jika titik B
punya koordinat negatif 6,11 ditranslasi oleh 7, 7 dan min 5. Oh, berarti kalau translasi ini A, ini B. Kemudian dilanjutkan ditranslasi lagi dengan 2 dan min 4. Maka tentukan bayangan dari titik B. Kita disuruh mencari B aksen berarti, karena ada bayangan. Ini titik ini ditranslasi 2 kali. Ditranslasi oleh titik ini dan ditranslasi oleh titik ini. Maka kalau ada 2 kali translasi seperti ini, tuliskan aja dulu di sini. Jawab. Translasi yang pertama tulis 7 dan min 5, tulis di sini. Kemudian ditambah dengan translasi yang kedua, 2 dan min 4. Kemudian kita jumlahkan aja. Sama dengan cara jumlahkannya ya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Karena A dengan A dijumlah, B dengan B dijumlah. Maka 7 ditambah 2, ini 7 ditambah 2. Kemudian min 5 ditambah min 4. Ini min 5 ya, bukan min 4. Nah, kemudian 7 tambah 2 hasilnya 9. Kemudian min 5 terus lagi, ini ya, plus min 4. Nah, kemudian 9, tulis 9 di sini. Kemudian plus kali min adalah min, maka min 5 min 4. Hasilnya 9, min 5 kurangi 4, hasilnya min 9. Oh, jadi translasi totalnya adalah 9 dan min 9. Oh, berarti titik ini ditranslasi oleh 9 dan min 9. Tuliskan di sini sekarang kita jawab. Translasinya adalah ini 9, min 9. Maka ini adalah A-nya 9, B-nya min 9. Titik B-nya adalah min 6,11. Maka ini adalah X-nya min 6, Y-nya 11. Tadi kita mempunyai ini. X aksen sama dengan X ditambah A. Tinggal masukkan aja, X-nya min 6, A-nya 9. X-nya min 6 ditambah A 9, maka min 6 tambah 9 hasilnya 3. Oh, X aksennya 3. Kemudian yang Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y-nya 11 dan B-nya min 9, masukkan sini sama dengan 11 ditambah 9 tambah B, B-nya min 9 dikurung. Kemudian plus kali min hasilnya min, maka 9 min 9. 11 min 9. 9 kurangi 11 kurangi 9 hasilnya 2. Jadi X aksennya 3, Y aksennya adalah 2. Jadi bayangan titik B adalah B aksen dengan koordinat 3,2. Seperti ini. Gampang ya. Kemudian contoh soal yang selanjutnya. Ini contoh soal yang kelima nih. Sebuah persegi panjang. Nah, sudah kita bahas tentang bangun. Persegi panjang memiliki koordinat 1,2, 1,-2, 4,2, 4,-2. Ada 4 titik di sini. Karena persegi panjang itu mempunyai 4 titik sudut. Tentukan bayangan persegi panjang jika ditranslasi oleh T 2,5. Nggak usah bingung. Kalau persegi panjang sebuah bangun, maka yang ditranslasi adalah 4 titiknya ini. Maka tuliskan aja dulu. Diketahui titik yang pertama dulu ini, tuliskan dulu translasinya. Translasinya adalah T 2,5. Ini berarti A-nya 2, B-nya min 5. Sekarang titik yang pertama tuliskan. Misalnya titik yang pertama ini saya beri nama titik A, 1,2. Maka ini adalah X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian yang 1,2 ini saya misalkan titik B, 1,2. Maka X-nya 1, Y-nya min 2. Titik yang ketiga 4,2 ini saya beri nama titik C, 4,2. Maka X-nya 4, Y-nya 2. Titik yang keempat 4,-2 ini saya beri nama titik D. Maka 4,-2, X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 2. Kemudian ditanya adalah bayangan dari persegi panjang. Ya sudah, maka masing-masing titik A, B, C, D ini kita cari bayangannya. Maka kita jawab. Kita jawab yang A dulu. Kita cari bayangan dari A. Maka tuliskan aja X aksen sama dengan X ditambah A. X-nya 1, tuliskan 1 ditambah A-nya 2. Maka hasilnya adalah 3. Sekarang Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y-nya ini 2. B-nya min 5. Tuliskan aja Y 2 ditambah min 5.
Plus kali min, ini min, maka 2 min 5, hasilnya min 3. Jadi, bayangan titik A adalah A aksen, yaitu 3, min 3. Jadi, bayangan dari titik A1,2 ini adalah A aksen dengan koordinat 3, min 3. Sekarang titik B kita cari bayangannya. Sama, X aksen sama dengan X ditambah A, yaitu X-nya 1, A-nya 2, 1 tambah 2, hasilnya 3. Yang Y aksen sama dengan Y ditambah B, Y-nya ini min 2, B-nya min 5, maka min 2 ditambah min 5. Plus kali min, ini min, maka min 2 dikurangi 5, hasilnya min 7. Jadi, bayangan titik B adalah B aksen, yaitu 3, min 7. Seperti itu. Kemudian kita lanjut mencari bayangan dari titik C. Ya, lanjutan nih. Sekarang yang C, mencari bayangan dari titik C, yaitu X aksen sama dengan X ditambah A. Kemudian X-nya adalah 4, A-nya adalah 2, yaitu 4 ditambah 2, hasilnya 6. Yang Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y-nya adalah 2, B-nya min 5, maka 2 ditambah min 5. Kemudian plus kali min, ini min, maka 2 kurangi 5, hasilnya min 3. Jadi, bayangan titik C adalah C aksen, yaitu 6, min 3. Seperti itu. Yang terakhir, titik D, yaitu X aksen sama dengan X ditambah A, sama dengan X-nya ini 4, A-nya 2, maka 4 ditambah 2, sama dengan 6. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah B, sama dengan Y-nya ini min 2, B-nya min 5, maka min 2 ditambah min 5. Plus kali min, ini min, maka min 2 dikurangi 5, sama dengan min 7. Jadi, bayangan titik D adalah D aksen, 6, min 7. Kemudian, kesimpulannya, jadi bayangan persegi panjang adalah, ya tuliskan semua, A aksen tadi 3,3, B aksen tadi 3, min 7, C aksen tadi 6, min 3, D aksen ini 6, min 7. Inilah bayangan dari persegi panjang. Jadi masing-masing titiknya kita cari bayangannya, seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan soal yang tadi itu, persegi panjang tadi itu, kita cari dengan cara menggambar. Maka caranya seperti ini ya. Tuliskan dulu titik A-nya tadi ini adalah 1,2. Ini titik A. Ya, kemudian titik B-nya berapa? Titik B-nya tadi kita gambar juga nih. Titik B-nya ini ada di 1, min 2. Nih, titik B. Kemudian titik C tadi itu adalah 4,2. Titik C. Titik D-nya adalah ini 4, min 2. Nah, tadi itu masing-masing titiknya digeser sejauh 2, maka 2 ke kanan ini 1, 2. Kemudian untuk itunya digeser min 5. Kalau Y itu min 5, maka ke bawah sejauh 5. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini. Nah, ini adalah untuk bayangan dari A aksen. Di sini 3, min 3. Kemudian yang titik B juga digeser sejauh 2 ke kanan karena positif. 1, 2. Kemudian 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti titik B di sini bayangannya. Nah, ini titik B aksen 3, min 7. Sekarang titik C juga digeser 2 ke kanan karena positif tadi ya 2-nya. 1, 2. Kemudian ke bawahnya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini berarti titik B dan titik C bayangannya. C aksen 6, min 3. Yang terakhir, yang titik D juga sama, digeser sejauh 2 ke kanan. 1, 2. Kemudian juga digeser sejauh 5 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ini adalah bayangan dari titik D. Nah, D aksen inilah awalnya persegi panjangnya di sini ya. Nah, kemudian digeser sejauh 2, min 5 menjadi berada di sini sekarang. Seperti itu. Gampang ya? Semoga kalian ini bisa dan paham, dan semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian
belajar terus untuk pelajari materi translasi ini. Karena nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang materi refleksi. Mungkin sampai sini dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.